Wes, wes. Oke, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat datang di Babibu Channel Live, obrolan santai penuh inspirasi. Malam ini kita akan mengupas tuntas sesuatu yang baru di dunia pendidikan, mengoptimalkan adaptasi pembelajaran siswa dan pendidik dalam menyikapi pandemi dan new normal. Bersama saya hadir dua orang sahabat saya. Yang pertama, Yonatan Ferry Hendrawan. Beliau adalah dosen Universitas Trunojoyo Madura dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di University of Oklahoma di Amerika. Selamat malam, Yo. Selamat malam. Oke. Yang kedua, teman saya Albert Hananto Prasetya. Beliau adalah instruktur di Virtual Coordinator Indonesia, praktisi pendidikan, dan juga pernah mengajar di SMA Negeri 2 Salatiga. Selamat malam, Albert. Malam. Oke. Nah, seperti kita tahu, hari-hari ini kita memasuki satu kehidupan yang disebut orang sebagai new normal, begitu ya. Di mana-mana orang terdampak dengan kondisi yang ada sekarang, dengan pandemi yang ada, yang kita alami di seluruh dunia, termasuk di dalamnya adalah dalam dunia pendidikan. Gitu ya, new normal ini membawa dampak-dampak yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru termasuk dalam dunia pendidikan. Hari ini kita akan kupas tuntas apa saja yang terjadi, bagaimana peluang-peluang, tantangan-tantangan yang terjadi. Nah, langsung saja sebelumnya kita akan sedikit dengarkan dari para narasumber kita. Saya panggilnya Kak gitu ya, Kak Yonatan, Kak Albert gitu ya. Coba boleh diceritakan sedikit gambaran situasi gitu ya, pendidikan saat ini. Kita akan mulai dulu dari Kak Albert nih, gambaran situasi pendidikan saat ini dan perkembangan ke depannya dengan adanya new normal ini bagaimana? Kak Albert, silakan. Ya, terima kasih. Menurut saya, kondisi kependidikan di Indonesia ini secara umum sangat memprihatinkan begitu ya. Karena di Indonesia ini beberapa penelitian menunjukkan peringkat kita itu selalu turun dan selalu berada di bawah atau di bawah rata-rata begitu. Jadi kalau contohnya dari tahun 2019 kemarin ada laporan dari Program for International Student Assessment itu yang menguji tingkat baca siswa di Indonesia dan skor matematika serta sains. Nah, itu kita berada untuk membaca, kita berada di peringkat 72 dari 77 negara. Sementara dari matematika peringkat 72 dari 78 negara dan sains 70 dari 78 negara gitu. Kita selalu 10 besar ya, tapi 10 besar dari bawah. Dan bahkan dari di bawah. Asia Tenggara itu selalu paling bawah, paling rendah. Dan kalau ada negara lain yang maju ya dulu yang di paling bawah, kita tidak paling bawah. Nah, sekarang kita justru yang juara satu gitu, yang dari bawah. Nah, lalu dari Bank Dunia itu menyimpulkan cukup menyedihkan gitu ya, 45 tahun untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dan butuh sampai 75 tahun untuk mengejar ilmu pengetahuan, sains gitu. Itu dari World Development Report tahun 2018. Mungkin data itu dulu yang saya bisa sampaikan gitu ya, bahwa ini dua hal ini yang saya ambil yang cukup memprihatinkan sekali. Baik, terima kasih Kak Albert. Memang seperti Kak Albert tadi gambarkan, situasi pendidikan kita satu kata yang mewakili memprihatinkan gitu ya.
dari data-data tadi, kita butuh kerja keras untuk mengejar ketertinggalan-ketertinggalan yang ada. Dari Kak Yonatan mungkin mau melengkapi bagaimana pandangan Kak Yonatan tentang situasi, tentang gambaran pendidikan kita di saat-saat seperti ini. Kak Yonatan, silakan. Terima kasih. Jadi sama yang seperti kita ketahui, kondisi sekarang adalah kondisi pandemi, di mana siswa SD, SMP, SMA, universitas pun juga demikian, S1, S2, S3 dipaksa untuk berpindah ke online. Dan itu terjadi secara global, maksudnya hampir semua negara memindahkan pertemuan rutin di kelas menjadi pertemuan di online. Dan itu membawa banyak tantangan, banyak perubahan dari yang sebelumnya orang terbiasa dengan perkuliahan secara offline, secara di kelas, harus berpindah secara online. Yang tentu perubahan-perubahan ini cukup mendadak. Orang tidak semua orang siap dengan perubahan. Ada yang sudah siap, tapi banyak yang tidak siap. Terus kemudian kalaupun dulu sudah tersedia, ada beberapa kelas online yang sudah ditawarkan sejak bertahun-tahun yang lalu, infrastrukturnya kadang sudah tersedia di sekolah atau di universitas, tapi belum semuanya memanfaatkan 100%, sehingga orang terkejut, dalam tanda kutip, terkejut karena harus dipaksa mendadak berubah. Dan ini ke depan di tahun ajaran berikutnya ini, kita sekarang kan ada di bulan Juli, sebentar lagi kita akan masuk ke tahun ajaran baru. Ini kondisinya juga masih tidak menentu. Di Indonesia sendiri juga disarankan untuk tidak melakukan proses pembelajaran secara offline. Di negara-negara lain pun juga sekarang lagi sedang ada perdebatan antara yang ingin melakukan pembelajaran secara online dan offline. Itu sekarang lagi banyak perdebatan, sehingga kondisi ke depan ini masih banyak ketidakpastian. Di samping ketidakpastian bahwa orang masih perlu beradaptasi dengan proses pembelajaran yang baru, tetapi juga nanti gimana dengan kondisi offline dan online ke depan ini. Itu yang terjadi. Baik. Kayo ini kan sedang ada di Amerika ya, sedang studi di Amerika. Kalau boleh berbagi dengan kita semua, kondisi di sana sendiri bagaimana? Sedikit gambaran. Kalau saya sendiri dari perkuliahan, karena sekalipun saya sedang S3, tetapi ada mata kuliah yang perlu saya ambil. Semester kemarin cukup mendadak perubahannya. Jadi ketika Maret pemerintah mengumumkan perlu dilakukan lockdown, maka kampus rame-rame, tidak secara bersamaan sih. Tiap kampus punya aturannya sendiri, punya kebijakannya sendiri-sendiri. Kampus saya Maret pertengahan ketika libur tengah semester, setelah itu dilanjutkan offline sampai dengan akhir semester. Yang dilakukan di sini perkuliahannya kami menggunakan Zoom, jadi ada jam-jam tertentu menggantikan jam-jam pertemuan tatap muka di kelas. Kita tatap muka via Zoom. Terus dosen menerangkan di sana, menampilkan slide di sana. Terus kalau ada pertanyaan dilakukan via langsung via verbal, bisa juga via chatting. Terus dosen akan menjawab, menanggapi di sana. Juga dosen berusaha juga menanyakan balik, memberikan pancingan-pancingan pertanyaan terkait pemahaman materi. Terus mahasiswa menjawab via chatting ataupun via verbal secara langsung. Ujian di sini yang merupakan tantangan. Yang satu kelas ini ujiannya take home, jadi tidak ada masalah terkait contek menyontek. Yang satunya tetap harus melakukan ujian live, maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian harus saat itu juga ada durasinya, saat itu juga durasi selesai harus dikumpulkan. Pertanyaannya dilakukan via web, internet, terus dijawab di sana. Itu yang terjadi. Oke. Itu sedikit gambaran yang terjadi. Ternyata di belahan dunia manapun kita sedang mengalami perubahan-perubahan itu ya. Iya.
sekarang pun dengan kondisi seperti ini, orang yang mungkin dulunya awam dengan istilah-istilah dalam dunia pendidikan seperti e-learning, cyber schooling, sekarang mau tidak mau orang harus tahu gitu ya, itu apa gitu ya. Nah, dari Kak Yonatan bisa jelaskan istilah-istilah itu, Kak Yo. Ada muncul ada cyber schooling, ada yang memilih homeschooling sebagai opsi dari situasi seperti ini. Mungkin Kak Yo nanti juga Kak Albert juga bisa jelaskan sedikit tentang hal ini. Ya. E-learning sendiri itu adalah proses pembelajaran yang dilakukan melalui media internet. Prosesnya bisa berupa pembelajaran akan modul, akan satu subjek tertentu, ataupun berupa kelas-kelas bersama. Jadi e-learning ini sifatnya umum, general, dia membawahi banyak konsep-konsep istilah-istilah yang lain. Ya. Kemudian kalau cyber schooling itu adalah kegiatan persekolahan, jadi sudah lebih spesifik, tidak hanya per modul atau per subjek, tapi persekolahan yang dilakukan via internet. Jadi di sana ada kredit sistemnya kayak seperti SKS kalau di Indonesia. Ada SKS yang dapat ditransfer, kemudian ujiannya juga terstandarisasi, diterima di lembaga-lembaga yang lain. Kemudian serta dapat digunakan sertifikat atau ijazahnya dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Itu cyber schooling. Sementara kalau schooling itu adalah kegiatan pendidikan di rumah atau di lingkungan yang lain. Jadi tidak tidak menggunakan lingkungan sekolah. Itu homeschooling. Kalau di sini yang dimaksud dengan lingkungan lain di sini bisa berupa tempat-tempat pertemuan di mana beberapa grup, beberapa siswa bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi tidak harus walaupun namanya ada kata home, rumah, tapi tidak harus ada di rumah selalu. Kemudian dilakukan oleh di sini kegiatan homeschooling ini dilakukan oleh orang tua, tutor ataupun guru secara online. Jadi bisa pengajarnya bisa bervariasi di sini. Di beberapa negara homeschooling ini bisa jadi alternatif legal, jadi sah secara hukum sah. Gantikan sekolah formal. Tidak semua negara, ada negara-negara lain yang agak sensitif terkait homeschooling ini. Ada yang mengilegalkan kondisi homeschooling. Itu dulu dari saya. Oke. Saya ke Kak Albert, mungkin Kak Albert mau menambahkan. Kak Albert. Oke. Homeschooling tadi ya, homeschooling cukup menarik. Ini kalau homeschooling ini saya lihat termasuk Indonesia adalah salah satu negara yang saya lihat mengambil alternatif pendidikan ini ya bagi sebagian orang tua untuk mereka mengambil pilihan homeschooling ini bagi anak-anaknya. Mungkin Kak Albert bisa menambahkan sedikit tentang homeschooling ini, Kak Albert? Kak Albert mungkin mic-nya bisa diaktifkan dulu, di unmute dulu, Kak. Oke. Kak Albert? Oke, kita tidak bisa mendengar suara Kak Albert. Kita ke Kak Yonatan dulu deh. Apakah yang terjadi sekarang di Indonesia atau dimanapun dengan anak-anak belajar di rumah menggunakan Zoom, termasuk anak saya begitu ya salah satunya, itu termasuk cyber schooling kayo atau apa nih?
Bisa disebut yang jelas dengan menggunakan perangkat-perangkat selama dia ada di media internet, maka pembelajaran tersebut bisa disebut sebagai e-learning. Itu jelas karena e-learning itu sifatnya general, umum. General. Kemudian kalau cyber schooling itu masih perlu dilihat dulu apakah nanti ketika selesai ujiannya, selesai ujian atau selesai jenjang pendidikannya, ijazah tetap didapat dan diakui penuh. Itu pertanyaannya berikutnya. Kalau ternyata ada kondisi-kondisi di mana ijazah di sini belum bisa dikeluarkan secara penuh sebelum seorang siswa itu misalkan melakukan praktek di tes, ada tes umum, tes menyeluruh bahwa dia bisa melakukan praktek A, praktek B, praktek C atau tidak. Kalau selama katakan siswa belum lulus atau belum melakukan praktek A, maka ijazah belum dikeluarkan. Maka itu atau ijazah dikeluarkan tetapi tidak diakui untuk masuk ke jenjang berikutnya. Maka yang seperti itu belum bisa disebut sebagai cyber schooling. Oke. Baik, kita coba ke Albert dulu. Albert. Sudah bisa belum ya? Sudah. Bisa. Albert mungkin bisa tambahkan sedikit tentang homeschooling. Karena Kak Albert ini saya kenal Oke, jadi kalau homeschooling lebih ke sebuah pembelajaran yang sudah paket gitu, sudah sistem, bukan sekedar hanya school at home gitu, bukan hanya sekedar belajar di rumah mandiri, belajar sebagai individu gitu, tetapi sebuah sistem yang pembelajaran di rumah gitu. Homeschooling itu sudah punya sistemnya, punya modulnya, punya kurikulumnya begitu. Jadi bukan hanya sekedar tempatnya aja di rumah. Oke. Jadi itu jadi salah satu alternatif juga ya di situasi seperti sekarang ini. Iya. Oke. Nah, masih dengan Kak Albert, apa sih Kak kira-kira dengan perkembangan situasi yang sekarang, dunia pendidikan yang berubah, tentu saja perubahan-perubahan ini akan dalam tanda kutip akan memaksa orang untuk beradaptasi, ya, dari sistem pembelajaran yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa, berubah seperti yang sekarang ini kita sedang jalani. Nah, kira-kira dalam adaptasi ini, Kak Albert, tantangan ke depan apa sih bagi siswa maupun bagi pengajar? Ya, kalau saya dari sisi pengalaman sekolah ya, artinya siswa dan guru, itu saya mulai dari siswa. Itu siswa sementara ini saya melihat ada sebagian yang masih pasif gitu ya, masih merasa bahwa ini belum jadi sebuah hal yang new normal gitu. Atau Pak Jokowi baru-baru ini menyebut next normal gitu. Jadi masih merasa berharap corona berlalu dan kembali seperti sebelumnya gitu. Seperti yang dahulu belajar offline, ya belum bisa move on gitu. Nah, lalu jadi belum lalu masih santai-santai, belum merasa perlu berubah gitu. Itu yang sama sebetulnya dengan guru juga sama sih. Kalau guru kebalikannya gitu. Bukankah saya mengajar dengan pola yang lama, pola yang sebelum-sebelumnya atau pola yang selama ini saya lakukan kan tidak ada salahnya gitu. Jadi lebih ke paradigmanya sendiri. Lalu saya mengelompokkan beberapa poin ya. Soal sikap juga sama. Sikapnya masih ya kalau siswa juga masih pengennya ada loh murid yang saya tanya gitu ya, sepele sih. Kok kamu rambutmu panjang, kenapa nggak dipotong? Oh saya dulu itu waktu SMP selalu diingatkan gurunya. Nah saya itu pengen ada orang yang mengingatkan saya. Nah mungkin murid sekarang ini nyantai begitu ya. Kalau dulu mungkin PR nggak dikerjain gitu, dikejar-kejar gurunya, ayo kumpulin. Ya itu ada rasa-rasa seperti itu, nah, target gitu ya. Kalau sekarang kemandiriannya belum terbangun. Lalu apalagi zaman sekarang ini school at home ini yang mungkin bagi beberapa orang justru waktunya fleksibel.
tapi justru banyak rebahannya daripada belajarnya gitu. Jadi untuk keinginan maju enggak semua gitu, belum sampai semua yang punya keinginan atau mengatur dirinya mau belajar sesuatu yang baru, begitu juga belum. Lalu persoalan gadget sendiri ya tentunya ada sih bagi yang ya memang terbatas atau mungkin di daerah yang sinyal kuota itu satu paket lah ya, atau handphonenya sendiri nggak bisa install banyak memori seperti itu. Lalu walaupun smartphone ya, tapi tidak menjamin orangnya juga smart gitu. Yang saya mau istilahkan literasi digitalnya itu. Jadi itu tantangan sendiri gitu. Jadi daya bacanya dan minat bacanya yang rendah. Jadi apa ya, makanya mudah sekali kena hoax gitu ya. Mudah sekali emosi begitu. Itu sebuah tantangan tersendiri. Kita berlimpah ilmu, berlimpah pengetahuan, tetapi kemudian tidak punya keterampilan untuk mengolah data itu sendiri. Lalu secara sosialisasi juga sama. Ya, jadi tetap beda gitu ya di rumah gitu ya. Apa namanya, di sekolah bisa di kantin, bisa apa, ada dinamikanya lah ya, baik positif maupun negatif ya, geng-gengan, ya mungkin juga apa, suka like dislike gitu ya. Itu akan muncul di sekolah begitu. Lalu pengalaman-pengalaman emosionalnya itu sedikit berkurang ya, kalau nilai bagus gitu ya, atau nilai jelek dibully. Nah itu kan suasana emosinya nggak dapet gitu kalau ya berkurang lah intensitasnya. Lalu pola-pola pendidikan, nah saya nggak tahu ini bisa sudah berubah atau belum gitu. Contoh-contoh misalkan penggunaan pilihan ganda, ya kan ini nanti kembalinya tadi seperti yang disampaikan tadi, kalau di Amerika mungkin tidak ada masalah dengan mencontek gitu, tetapi kan sebetulnya itu bisa disiasati dari pemberian soalnya, bentuk soalnya seperti apa begitu. Kalau soalnya ABCD pilihan ganda ya jelas bisa mencontek gitu, tapi kalau penalaran, analisa, saya pikir belum tentu bisa mencontek gitu. Jadi belum lagi ya paham-paham radikalisme, saya pikir itu juga masih menjadi tantangan sih di masa-masa ini begitu, karena dari internet pun kita bisa dapat bahan yang baik maupun bahan yang kurang baik. Ya kurang lebihnya antara guru dan siswa mirip sih seperti itu gitu. Kalau guru ya mungkin ditambah lagi anti kritik menurut saya. Ada sebagian guru yang masih merasa baik gitu ya, masih merasa tidak perlu berubah, lalu karena sudah guru gitu. Jadi begitu ada masukan gampang emosi gitu, gampang tidak terima gitu. Nah, itu mungkin yang beberapa yang saya bisa sampaikan dulu di awal gitu ya. Kondisi siswa dan guru pun mungkin saya pikir mirip gitu, tapi dalam konteks yang berbeda begitu. Ya. Ya. Halo. 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 Ya. Ya. Ya, maaf. Sempat terputus kelihatannya gangguan jaringan ini tadi. Oke, Kak Albert tadi sedang membahas tentang tantangan pendidikan ya. Oke. Ya. Saya tertarik dengan poin yang pertama yang tadi Kak Albert sampaikan, bahwa dengan kondisi-kondisi seperti sekarang pun yang sedang berubah, orang new normal begitu ya, salah satu tantangan adalah justru dari diri siswa atau diri gurunya sendiri gitu ya, yang istilahnya tidak mau move on, tidak mau beradaptasi mengikuti perubahan gitu ya Kak Albert ya. Nah, bagaimana dengan situasi pendidikan yang baru ini untuk menyentuh hal-hal tersebut Kak Albert? Ini kan menyangkut lebih ke karakter gitu ya, dimana siswa masih pasif lah, dia santai, tidak merasa
ini sebagai sesuatu yang harus dia belajar, harus dia beradaptasi. Nah, itu bagaimana tuh Kak? Jadi kalau saya sih merasa begini, ada satu yang penting yaitu bahwa kalau mereka tidak merasa butuh, mereka juga merasa baik-baik saja, ya sulit sebetulnya kalau dari dalam dirinya sendiri, dari kemauan sendiri. Tetapi mungkin mungkin kalau ada stimulus, ya katakanlah stimulus begitu, ya mungkin bisa ya. Jadi misalkan dengan dengan mungkin pergaulan teman-teman yang berkembang itu, karena apalagi kan di usia-usia pelajar itu pengaruh teman sebaya cukup kuat begitu. Jadi kalau mungkin melihat teman-temannya kalau bisa terinspirasi begitu ya. Jadi istilah saya itu mungkin jenis ini jenis yang kurang piknik gitu ya. Jadi kalau pikniknya lebih jauh lagi gitu. Entah pertemanannya lebih banyak lagi, entah buku-buku yang dibaca mungkin lebih banyak begitu ya. Jadi saya pikir peranan dari lingkungan sangat-sangat penting. Lalu kalau istilahnya mereka punya mentor, ya bisa bersyukur sih. Maksudnya lebih mudah mungkin untuk ada nasihat, ada arahan begitu. Baik, peran lingkungan, orang-orang di sekitar ya, mentor, mungkin kakak rohani mungkin, atau orang tua di rumah itu jadi penting gitu ya. Nah, kembali ke Kak Yonatan. Bagaimana Kak Yonatan melihat tantangan bagi siswa maupun bagi pengajar di situasi yang baru seperti ini, apa nih kira-kira Kak Yonatan? Oke. Tadi Kak Albert sudah cukup banyak membahas. Saya hanya akan melakukan highlight beberapa tantangan yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama yang saya lihat cukup berpengaruh terhadap siswa di Indonesia itu adalah kuota dan kualitas internet. Itu yang pertama. Sama seperti barusan terjadi. Ya. Ya, terjadi di Kak John tadi terputus koneksinya, padahal kita sedang melakukan pembahasan, sedang melakukan diskusi, dan itu saya dapati cukup banyak siswa di Indonesia yang mengeluh, Pak, Bu, ini materinya ukurannya jangan terlalu besar, menghabiskan kuota saya, Pak, Bu, saya tidak ada dana untuk membeli kuota. Itu yang saya highlight di sini. Kemudian kualitas itu juga sama. Jadi kuota ada, tetapi koneksi putus-putus misalkan. Sehingga ketika melakukan tatap muka semacam ini, putus-putus, dia ketika ada materi yang disampaikan jadi susah untuk menangkap. Itu yang saya highlight yang pertama, kuota dan koneksi. Kemudian yang saya highlight yang kedua itu adalah perangkat hardware ataupun software yang dimiliki. Dan ini bisa terjadi dan cukup sering terjadi ketika sedang mengakses materi pembelajaran, hardware atau software-nya error. Dan ini pasti akan mengganggu, apalagi kalau masa-masa ujian. Kalau ujiannya saat itu ada durasinya, terus kemudian perangkatnya error. Itu jelas pengaruhnya besar. Terus kemudian juga saya highlight lagi yang ketiga adalah kemampuan manajemen diri dari siswa. Ini tadi Kak Albert sudah menyinggung. Karena sekarang ini kan kita belajar tidak di lingkungan kelas, tapi kita belajar umumnya ada di kamar tidur. Yang harusnya kita ada di kamar belajar, akhirnya kita belajar di kamar tidur. Ini jelas ada pengaruhnya. Beberapa siswa menyatakan bahwa ini tantangannya lebih berat kalau saya belajar di rumah. Saya lihat kasur itu lebih tertarik untuk rebahan tadi, istilahnya Kak Albert tadi, daripada fokus membaca atau belajar sesuatu. Ini yang saya highlight 3 hal. Kemudian dari sisi pengajar, saya berpindah ke sisi pengajarnya. Yang pertama adalah membuat materi ini tantangan tersendiri. Saya
ambil data ya, menurut penelitian Kofrin et al. Pada tahun 2015, hanya ini masuk ke peserta dulu ya. Dari data hanya sedikit peserta yang menyelesaikan perkuliahan MOOC. MOOC itu Massive Online. Kenapa? Ya, silakan lanjut. Itu saya jelaskan dulu definisinya. MOOC adalah Massive Open Online Course. Itu pembelajaran online yang targetnya adalah menjangkau partisipasi seluas-luasnya via web. Jadi dia tidak mengandalkan hanya video saja, tapi juga material-material yang termasuk ujian, kemudian diskusi online. Ini menurut penelitian hanya sedikit peserta yang sanggup menyelesaikan MOOC di tahun 2015, yaitu kisaran angkanya 3-5% saja. Kemudian dari si pengajarnya, survei dari news outlet Chronicle of Higher Education di tahun 2013, umumnya dosen itu perlu waktu 100 jam untuk menyiapkan satu materi per kelas MOOC. Terus kemudian dilanjutkan dengan 8-10 jam waktu yang harus dialokasikan selama pelaksanaan kelas berlangsung. Baik itu untuk memonitor proses pembelajaran, melakukan diskusi online, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terus umumnya juga tenaga profesional itu diperlukan selain dosen untuk merawat platformnya, kemudian membuat materi pembelajaran, sehingga di sini bisa kita ketahui bahwa yang namanya membuat materi itu tantangan tersendiri. Tidak semua guru punya kemampuan itu, tidak semua dosen punya kemampuan itu, kemampuan teknis ya. Ketika dipaksa berpindah, dosen akan kelimpungan karena selain ada tugas-tugas harian yang wajib dilakukan mengajar, masih ditambah lagi dengan harus belajar membuat materi ini gimana. Itu tantangan bagi guru ya. Kemudian memilih platformnya apa yang mau dipakai ini. Kalau di lembaganya sudah punya platform sendiri, relatif lebih mudah. Oke, kita pakai platform punyanya universitas ini, punyanya sekolah ini. Tapi kalau belum ada, itu tantangan tersendiri. Pilih yang mana ya? Pilih A, apakah ada tutorialnya? Kalau nanti saya ketemu problem bisa tanya-tanya atau tidak? Itu juga pertanyaan. Kemudian juga yang perlu saya perkenalkan juga secara pembelajaran secara online itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Kalau pembelajaran sinkronus itu ada jam-jam tatap muka tertentu. Jadi antara pengajar dengan siswa tatap muka via online, sepakat jam sekian, hari sekian kita akan tatap muka, terjadi proses transfer materi di sana. Ada diskusi langsung saat itu juga terjadi di sana. Software-nya bisa macam-macam yang digunakan, bisa Zoom, bisa Google Meet ataupun yang lainnya. Sementara kalau asinkronus yang kedua, siswa dapat belajar sembarang waktu. Kenapa kok begitu? Karena materi pembelajarannya direkam dulu sama pengajarnya. Terus kemudian si pengajar ini mengupload materi pembelajarannya entah ke YouTube, entah ke LMS, Learning Management System yang dimiliki seperti Edmodo ataupun Moodle ataupun yang lain. Jadi siswa itu tidak harus tatap muka di jam tertentu. Jadi siswa tinggal dikasih tahu oleh si pengajar, ini materinya bab 1, dipelajari sampai minggu depan kita akan ada tes. Maka selama 1 minggu itu siswa bisa mengakses materi tersebut di website-website yang sudah di-upload materinya oleh si pengajar. Dan ini antara sinkronus dan asinkronus ini kemampuan teknis yang diperlukan oleh si pengajar berbeda. Kalau yang sifatnya sinkronus Zoom, pengajar perlu belajar tentang Zoom, terus kemudian langsung bisa tatap muka, tanya jawab saat itu juga. Tapi kalau sifatnya yang asinkronus, selain punya kelebihan bisa diakses kapan saja, tapi si pengajarnya harus punya kemampuan teknis untuk merekam, melakukan editing kalau perlu diedit, kemudian melakukan upload. Itu kemampuan teknis yang berbeda dibanding dengan menggunakan Zoom. Ini tantangan tersendiri bagi guru. Demikian. Oke, terima kasih Kak Yo, Kak Albert. Menarik sekali apa yang dipaparkan Kak Albert dengan Kak Yo hari ini.
tantangan-tantangan ternyata tidak sesederhana yang mungkin kita bayangkan ya. Ada kompleks, ada berbagai hal baru yang perlu seorang pengajar, perlu seorang siswa kuasai. Misalkan siswa tadi harus menata manajemen dirinya, ya kan? Kak Yonatan tadi menceritakan bahwa sekarang belajar tidak di kelas nih, tapi di kamar tidur. Nah, kalau manajemen dirinya lemah, gawat nih, lebih tertarik tidur gitu ya misalkan. Nah, tadi Kak Yo banyak membahas dari sisi teknis juga, bagaimana yang terakhir tadi asinkronus dan sinkronus. Untuk memilih itu pun pengajar juga harus punya skill-skill yang mungkin selama ini belum pernah dipelajari gitu ya, skill-skill yang baru yang harus dipelajari karena kondisi-kondisi seperti ini. Nah, saya mau kembali lagi menanyakan ke Kayo dan mungkin juga ke Albert tentang hal itu tadi. Kayo yang ungkapkan tadi bahwa kalau di Indonesia nih, ya, apalagi di mayoritas penduduk kita, wilayah di desa mungkin sinyal belum baik gitu ya, terbatas secara perangkat dan sebagainya. Apa sih dari saran dari Kak Albert atau Kak Yo untuk menyiasati hal-hal teknis seperti itu, Kak Yo? Kak Albert, silakan. Kak Albert dulu mungkin. Yang utama, denger ya suaranya ya? Iya. Nah, yang utama mungkin mental pembelajarnya itu sendiri sih. Jadi belajar ya itu kan alat itu ya, online atau teknologi itu kan alat gitu. Jadi sebenarnya mental pembelajarannya dulu yang kita tumbuhkan. Lalu sebenarnya ada sih yang sampai saya lihat ada guru yang di Sulawesi, di Kalimantan itu yang harus keluar dari rumahnya 15 kilometer untuk cari sinyal. Itu kan sebetulnya dari sisi kemauan belajarnya. Lalu sempat waktu awal-awal pandemik ini muncul di koran banyak tuh, ada yang kalau nggak salah di Aceh atau di mana sampai naik pohon. Ya memang itu bukan yang dianjurkan begitu sih. Itu hanya contoh bagaimana niat seseorang gitu. Lalu sebetulnya kan tanpa soal online itu sendiri, itu niat belajar kalau itu muncul gitu ya. Ada orang-orang yang contoh katakanlah perpustakaan itu aja di sekolah yang sudah disediakan. Berapa banyak murid yang menyediakan diri untuk belajar di luar buku pelajarannya, yang modul-modul belajarnya gitu. Tapi ke perpustakaan, cari buku, belajar begitu. Kalau nggak jaminan juga di kota yang berlimpah istilahnya begitu, sinyal lebih mudah, kuota lebih, nah, iya fasilitasnya ada, juga belajar begitu, mencari ilmu apa istilahnya, informasi dengan baik. Menurut saya lebih kembali ke mentalnya. Cuman kalau boleh tadi sedikit ngasih gambaran juga ke tantangan guru ya, kalau tadi menanggapi Pak Yonatan, sebetulnya selain soal teknologi teknis tadi ya, bagaimana mereka juga beradaptasi, tapi juga secara mental belum terbiasa, ada sisi yang berbeda gitu zaman sekarang. Dan contohnya sederhananya begini, berbagi resources gitu ya. Kalau dulu mungkin dia bikin bagus modul belajarnya gitu, merasa ini, wah ini punya saya paling bagus, saya ajarkan ke murid, ya bersaing gitu. Tapi kalau sekarang kan serba terbuka, serba berbagi gitu, zaman yang resources-nya kita bagi begitu. Dan sama seperti koki gitu kan, punya resep tapi belum tentu menghasilkan makanan yang enak gitu, sama-sama enak walaupun resepnya dibagi. Nah, sekarang kan di zaman yang serba terbuka, serba berbagi, kadang masih itu nggak bisa kolaborasi gitu. Sementara tadi kembali saya ngomong begini karena kembali seperti tadi yang Kak Yonatan sampaikan, itu untuk bikin konten kan lama, butuh waktu lama. Sementara kebutuhannya segera begitu ya. Satu-satunya jalan menurut saya kan kolaborasi. Karena tidak mau berkolaborasi ya itu sebagai salah satu penghalang juga sih untuk kemajuan pendidikan. Oke, terima kasih Kak Albert. Menarik sekali tadi yang satu hal yang Kak Albert sampaikan adalah tentang bagaimana seorang itu entah guru ataupun siswa itu punya yang namanya mental
pembelajar gitu ya, bahwa fasilitas yang minim, yang terbatas itu tidak boleh menghalangi gitu ya. Belum tentu orang yang di kota dengan fasilitas yang melimpah, ada perpustakaan yang lengkap, akses internet mudah dan sebagainya, tapi kalau dia tidak punya mental pembelajar, itu juga jadi sesuatu yang fasilitas jadi sesuatu yang seolah-olah sia-sia karena tidak ada mental pembelajar. Sebaliknya orang-orang yang ada di tempat-tempat yang terbatas sekalipun dengan mental pembelajar yang kuat, dia akan menemukan berbagai macam cara untuk dia tetap bisa beradaptasi, belajar, menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang baru seperti sekarang ini, Kak Albert ya. Oke, Kak Yonatan ada tambahan bagaimana menyiasati, Kak Yonatan, untuk keterbatasan yang ada? Ya, ada beberapa cara. Yang pertama dari sisi pengajarnya sendiri, pertama-tama perlu sadar bahwa siswa di sini terutama siswa ya, memiliki keterbatasan terkait internet. Tadi kuota dan kualitas dari internetnya. Pengajar sendiri pasti punya tantangan juga pasti. Cuman siswa umumnya lebih terdampak daripada pengajar karena pengajar secara ekonomi mereka sudah punya penghasilan, kemudian juga mereka juga bisa mengakses beberapa fasilitas, entah itu fasilitas sekolah. Relatif lebih mudah bagi seorang pengajar untuk datang ke sekolah mengakses perangkat atau peralatan infrastruktur yang tersedia di sekolah daripada siswa. Sehingga pengajar sendiri perlu sadar ini. Dan kalau bisa ketika pengajar ini melakukan proses pembelajaran online, maka perlu menggabung antara sinkronus dan asinkronus tadi. Sinkronusnya kalau memang benar-benar kondisinya parah, tidak perlu dilakukan via tatap muka video tatap muka online. Tapi sinkronusnya bisa melakukan kelas via chatting, WhatsApp. Jadi diselenggarakan di hari tertentu, jam tertentu, kumpul bersama, terus kemudian yang dilakukan diskusi bareng di sana, diskusi via WhatsApp. Ini secara kuota tidak memakan sebesar kalau kita melakukan tatap muka video semacam ini. Terus kemudian kalau bisa mengupload materi-materi supaya siswa bisa mengaksesnya secara asinkronus tadi, bisa mengakses materi-materi tersebut kapan saja. Jadi kalau misalkan siswa kesulitan terkait sinyal internet, maka dia bisa pergi misalkan dari lokasi pinggiran kota ke tengah kota supaya lebih dapat sinyalnya lebih kuat sinyalnya. Itu dilakukan tidak perlu per jam atau sehari 3 kali, tetapi cukup katakan 2 hari sekali. Jadi ke tengah kota, kemudian dia mendownload semua materinya di sana, dipelajari setelah pulang ke rumahnya lagi. Asinkronus di sana memang kelebihannya dan itu memang perlu dimanfaatkan. Materi asinkronusnya sendiri jangan juga ukurannya besar-besar, video recording kalau memang kondisi sinyalnya memang susah. Kasih sifatnya yang lebih sedikit gambarnya, videonya dikurangi kalau perlu ditiadakan videonya. Tentu secara sisi multimedianya kurang menarik, ya. Tetapi kalau memang kondisinya parah, maka tentu ada harga yang harus dibayar, kualitas yang harus dikurangi demi mencapai target yang ada. Itu sih kalau sementara dari saya. Oke, terima kasih Kak Yo. Kak Yo melengkapi sesuatu yang Kak Yo sarankan, bagaimana para guru, para pengajar bisa paham, bisa tahu kondisi kesulitan muridnya, terutama kalau soal keterbatasan kuota, kualitas internet, maka tadi bisa dipakai strategi mengkombinasikan antara sinkronus dan asinkronus tadi ya, dengan cara-cara yang lebih simpel, misalkan tidak usah tatap muka video seperti ini, bisa upload materi yang tidak terlalu besar filenya, sehingga itu bisa mempermudah siswa untuk bisa tetap belajar. Oke, terima kasih Kak Yo, Kak Albert. Tantangan-tantangan ada banyak, gitu ya. Tapi saya percaya, gitu ya, di mana ada tantangan-tantangan, di sisi lain
pasti ada peluang-peluang yang bisa ditangkap baik oleh pengajar maupun oleh siswa di masa-masa seperti ini, era perubahan baru dalam dunia pendidikan. Apa sih peluang-peluang yang bisa ditangkap atau bisa dikembangkan oleh siswa, baik oleh siswa maupun oleh pengajar? Kayo, silakan. Oke. Sebelum ke peluang, saya akan menyampaikan dulu kelebihan dari pendekatan online ya. Ini Ya, silakan. sebagai pembanding bahwa memang tantangan ada banyak, tapi kelebihan dan peluang itu juga banyak juga. Kelebihan pertama dari pembelajaran online itu adalah kita tidak perlu melakukan traveling. Jadi terutama di kota besar yang kalau pagi siswa-siswinya pada berangkat sekolah, kadang macet. Maka dengan kondisi menggunakan online classroom, maka tidak perlu traveling, jadi tidak perlu bermacet-macetan di jalan. Itu kelebihan jelas. Kemudian di masa pandemi ini dengan aturan physical distancing, maka itu bisa dipenuhi dengan melakukan pembelajaran via online. Kemudian kalau si pengajarnya mengikuti pendekatan asinkronus, maka jadwal belajar juga relatif lebih fleksibel. Jadi misalkan kalau pagi hari kondisi tertentu ada sesuatu yang mendadak, maka tidak apa-apa ditinggal dulu. Nanti proses pembelajaran bisa dilakukan di siang harinya misalkan. Itu juga terjadi terutama di dunia universitas, di mana mahasiswanya harus bekerja misalkan, bekerja dari pagi sampai siang misalkan. Maka kalau memang murni secara asinkronus online, maka si mahasiswa tersebut bisa melakukan pembelajaran di sore hari atau malam harinya. Kemudian kelebihan yang lain juga adalah satu kelas dapat menampung sampai ratusan siswa sekaligus. Ini akan kalau kita lakukan secara offline, maka yang jelas butuh ruangan besar. Tidak semua universitas punya ruangan yang bisa menampung ratusan mahasiswa sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Kalau online itu lebih memungkinkan. Terus secara peluang, kalau pertanyaannya peluang, maka sebenarnya dengan pandemi kondisi yang dipaksa semacam ini, maka itu akan membiasakan siswa untuk familiar, terbiasa dengan yang namanya riset online. Segala sesuatu dilakukan online, informasi tersedia di online, tapi gimana mencari informasi tersebut, terus kemudian memilah informasi tersebut. Ini bisa bisa melatih siswa untuk melakukan hal tersebut, karena ke depan setelah pandemi selesai pun saya melihat porsi online ini akan semakin besar di masyarakat. Maka ketika masyarakat punya kemampuan melakukan pencarian informasi secara online, itu akan sangat bermanfaat ke depannya. Yang kedua, peluang kedua, orang yang berumur, jadi secara usia itu sudah keluar dari jangkauan cakupan umumnya sekolah ataupun universitas, itu dapat ikut serta di pembelajaran online di sini. Ini kelebihan bagi terutama orang-orang yang sudah cukup berumur, sudah bekerja sekian lama tapi ingin kembali sekolah. Maka pendekatan online di sini itu menguntungkan bagi orang-orang tersebut. Kemudian peluang yang ketiga itu orang dapat bergabung dalam kelas internasional yang pesertanya itu berasal dari berbagai negara. Jadi bisa berinteraksi dengan orang-orang dari mancanegara. Ini kelebihan tersendiri. Kalau offline, maka orang tersebut harus harus mengurus visa, mengurus paspor, berangkat, traveling. Tapi dengan online, kita bisa langsung segera berkumpul bersama dengan orang-orang dari berbagai negara untuk melakukan proses pembelajaran bersama. Itu sih peluangnya dari saya. Oke. Kak Albert, peluang apa kira-kira yang ada yang bisa diraih atau dikembangkan guru, siswa dalam situasi baru seperti sekarang? Ya, saya akan mengkaitkannya dari guru dulu, berkaitan dengan tadi yang disampaikan Kak Yonatan tentang tantangan guru tadi. Itu juga sekaligus peluang sih, gitu. Ketika guru berpikir kreatif, plus minusnya tadi, ketika visual, katakanlah video bagus, tapi kuotanya yang boros, begitu ya. Lalu belum lagi sinyal. Nah,
Kemudian berpikir, lalu apa kemudian bentuknya? Oh mungkin download dari Play Store, Mhm. pakai APK begitu. Tapi kemudian masalahnya di memori gadget gitu, "Wah Pak, nggak cukup memori saya untuk install-install Mhm. lagi," begitu. Nah akhirnya zaman sekarang ini zaman yang maju tapi sekaligus tantangan yang luar biasa ini memberikan, banyak kesempatan untuk guru itu berkembang, begitu. Artinya, Mhm. kapasitasnya itu juga membuat guru terpaksa ya, awal mulanya mungkin terpaksa gitu, dipaksa gitu, akhirnya kalau dulu mungkin upgrade dirinya ya setahun 2 kalilah ikut seminar-seminar begitu. Nah sekarang mau ndak mau dengan tantangan yang lebih hebat ini, mau ndak mau upgrade-nya lebih cepat begitu. Jadi buat saya itu sebuah peluang Mhm. tersendiri sih, bagaimana belum ada zaman yang secepat ini untuk berkembang begitu. Nah, akhirnya memunculkan baik siswa maupun guru juga istilahnya ada jenjang karir baru gitu ya. Saya baru-baru Ya. ini, apa namanya, cukup kaget gitu ya, saya punya anak binaan gitu yang saya Mhm. mentor baru akan masuk kuliah di Ciputra Surabaya begitu, tapi sudah Mhm. menghasilkan duit banyak. Nah, saya terkejutnya itu ketika Mhm. followers-nya Instagram banyak. Lalu saya tanya, "Kok kamu follower-nya banyak sih?" "Iya, saya sekarang kerja kok." "Lah kerja apa?" Mmm. "Giveaway manajemen." Gitu. Itu kan yang Mhm. kita ndak pernah kenal sebelumnya. Jadi dia Ya. manajer di mana, gitu ya artis-artis untuk ngasih Mhm. sponsor begitu. Kita bayar Mmm. berapa ke artisnya itu lalu akun kita di apa namanya, diiklankan begitu, di-upload di akunnya artis itu gitu. Ya itu kan hal-hal Mhm. yang kita tidak kenal gitu. Nah, Ya. lalu vlogger dulu ya, zaman dulu mungkin blogger begitu ya. Nah itu Blogger ada sekarang jenis vlogger. vlogger ya, jadi, eee, jenis-jenis barulah ya, makeup artist, lalu yang model-modelnya sekarang ini spesialis atau certified gitu, apa aja certified begitu ya. Itu sudah Mhm. lalu kesempatan yang menurut saya menyenangkan gitu ya, kalau ketika Mas Nadiem itu, Mas menteri kita sudah Mhm. mewacanakan bahwa kuliah katakanlah, 4 tahun tapi 2 tahun, atau separuhnya teori, separuhnya lagi, magang gitu atau, Mmm. ngambil jurusan lain begitu. Jadi istilahnya Ya. menyeberang tapi sekaligus unik gitu. Dia bisa memilih Mmm. spesifikasi untuk dirinya sendiri, dia bisa ngeracik sendiri, "Oh saya mau besok mau jadi bisnismen, bisnismen yang seperti apa." Nah itu Ya. di zaman yang kita hanya bisa temukan sekarang, itu sebuah peluang tersendiri. Saya pengen gitu kalau bisa kuliah gitu ya, bisa ngeracik sendiri mata kuliahnya begitu. Nah, lalu, eee, menurut saya kalau dulu ya, sekarang katakanlah sekolah gitu ya, kalau mau ikut lomba yang apa istilahnya diutus sekolah begitu, saya harus nunggu itu, bersaing dengan anak-anak pinter yang lainnya. Tapi di zaman Mmm. online sekarang, itu aja banyak lomba yang terbuka untuk umum, sehingga Mmm. saya bisa ikut lomba, ikut istilahnya kalau nggak ditunjuk sekolah pun saya bisa mandiri gitu. Nah, itu yang saya lakukan sekarang dengan mendampingi, murid-murid saya gitu. Sampai hari ini walaupun istilahnya saya tidak mengajar mereka lagi, ada beberapa yang saya coba share gitu ketika ada informasi lomba gitu ya saya, "Kamu kan, apa namanya, talentanya, hobinya, kamu kan, nyanyi atau foto, ini coba nih ada ikut Mmm. lomba ini." Saya mendampingi mereka. Nah itu kesempatan-kesempatan baik gitu. Nah juga guru juga Ya. sama sih gitu. Guru, profesi yang lain ya bicara 2 hal lah di materi ajar sendiri atau yang kedua justru tips and trick gitu ya, berkaitan dengan Mmm. informatika itu istilahnya teknologi komunikasi, penggunaan aplikasi-aplikasi itu sendiri, itu juga sebuah peluang gitu, bagaimana mereka bikin gitu, Mmm. cara membuat akun di Microsoft atau apa. Nah, itu sebuah peluang sendiri jadi YouTuber, mau YouTuber dengan bikin konten pembelajaran atau tadi yang soal, teknologi. Lalu juga Mmm. sebagai jenjang baru di trainer gitu. Jadi edukator bahkan di Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu edukator itu bisa disamakan dengan trainer, ya bisa disamakan dari sisi public speaking-nya gitu. Jadi itu sebuah peluang tersendiri untuk memberikan pembelajaran yang kalau dulu hanya istilahnya
kayak saya contoh, saya punya kelas yang kelasnya kecil gitu, 2 orang, 5 orang. Nah, kalau saya ndak punya motivasi kuat, saya bisa males gitu. Ah, kelas kecil, udahlah cuma 2 orang ngajarnya seenaknya sendiri. Tetapi kalau sekarang bayangkan ketika saya ngajar 2 orang, tetapi kemudian itu di-live-kan atau di-streaming-kan, atau mungkin pakai asinkronus, direkam kemudian di-upload. Nah, itu kan dampaknya lebih besar. Sekali saya ngajar, tapi saya bisa ngajar lebih banyak orang begitu. Nah, lalu dengan zaman sekarang sebetulnya juga dimungkinkan yang terakhir itu mungkin bagi saya adalah kolaborasi dan relasi sekaligus gitu. Ya, sekarang ini yang minggu ini saya sedang ditarik dalam dinas pendidikan gitu ya, memberikan training kepada guru-guru. Itu sebuah kesempatan yang buat saya kalau zaman dulu nggak mungkin gitu, urusannya sekolah-sekolah sendiri gitu. Sekarang kolaborasi lalu kesempatan untuk punya jaringan relasi dengan guru-guru lain, melakukan sesuatu yang lebih besar dampaknya, sangat dimungkinkan dengan online. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Menarik sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Albert dan Kak Yonatan. Ada banyak perubahan, ada banyak adaptasi yang harus kita lakukan. Mungkin kita juga harus melakukan usaha-usaha yang keras, usaha-usaha baru yang kita belum terbiasa gitu ya di dunia pendidikan sekarang. Tapi di sisi lain ada begitu banyak peluang yang bisa kita raih gitu ya, baik dari segi kita sebagai pengajar maupun kita sebagai siswa. Ya, jadi kalau saya boleh tarik sedikit pelajaran gitu ya dari apa yang disampaikan Kak Yonatan dan Kak Albert, adaptasi mau tidak mau kita harus lakukan. Tinggal kita melihat yang mana, apakah kita akan berfokus pada tantangan atau pada peluang-peluang yang bisa kita raih. Begitu. Nah, kita akan coba kembali ke netizen, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan ke dua teman saya ini berkaitan dengan apa yang disampaikan sejauh ini, silakan. Kita akan berikan kesempatan itu. Atau mungkin kalau dari Kak Albert, Kak Yonatan ada sesuatu yang mau ditambahkan kembali, ditambahkan lagi, silakan kalau ada. Ya, ada beberapa. Saya hendak menambahkan beberapa tips, trik untuk mengoptimalkan proses perubahan ini ya, proses adaptasi ini. Selain yang tadi saya bilang tentang mengkombinasikan sinkronus dan sinkronus, terus kemudian tentang sinyal, ada beberapa hal yang lain yang bisa dilakukan sebenarnya. Contohnya adalah ini, memanfaatkan lab komputer di sekolah. Dalam kondisi yang sekarang ini, lab komputer kan siswa-siswa kan dipaksa untuk pembelajaran online di rumah masing-masing. Tapi sebenarnya lab komputer itu ada perangkatnya, tersedia sudah, tetapi yang sepanjang saya tahu jarang diakses. Maksudnya kondisi sekarang pandemik, orang nggak boleh ke sekolah. Sebenarnya itu bisa mulai dibuka pelan-pelan dengan syarat harus melakukan physical distancing yang jelas, yang ada aturannya yang jelas. Misalkan ada satu orang, misalkan dalam 1 jam yang bisa mengakses komputer di sana, misalkan. Nanti kemudian orang siswa ataupun pengajar yang hendak mengakses itu harus melakukan penjadwalan dulu, mengisi jadwal. Dia hendak menggunakan ini kapan? Disediakan slot, katakanlah slotnya 1 slot itu setengah jam atau 45 menit atau 1 jam. Yang online pendaftarannya, kemudian ada operator yang mengatur itu semua. Sehingga harus masuk orang dan keluar itu jelas. Ada jeda juga, ada jeda di antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau satu orang dianggap terlalu sedikit dan dirasa cukup aman, ruang labnya cukup besar dan ventilasinya cukup baik, maka bisa dilakukan, ditambahkan jumlah orangnya, bisa 2 orang dalam waktu yang bersamaan atau 3 orang, atau disebar. Ini
ini ada konsekuensinya, tetapi intinya adalah komputer yang ada di dalam lab itu disebar ke kelas-kelas. Kelas-kelas, katakan ada 1 komputer atau 2 komputer. Kemudian kalau ada siswa yang butuh mengakses itu datang ke sekolah, sebelumnya mengisi antrian di online, kemudian dia masuk ke kelas tertentu untuk mengakses di sana. Karena secara perangkat ada, secara jaringan umumnya juga sekolah punya, itu bisa dilakukan. Cuman untuk pengawasan dan keamanan ini yang perlu ada pendekatan baru, perlu ada sistem baru di sana. Itu pemanfaatan lab. Terus kemudian kalau saya dulu mengalami ada kerjasama antara Facebook dengan sosial media tertentu dengan operator tertentu, sehingga ketika seorang pengguna itu mengakses sosial media tersebut, dia mengakses yang versi ringannya, yang gratis, memotong kuota, tidak memotong kuota. Itu kerjasama antara sosial media dengan operator. Ini sebenarnya bisa dilakukan. Jadi dari pihak sekolah itu berkumpul membentuk grup, kemudian difasilitasi oleh pemerintah, ada subsidi dari pemerintah, membentuk suatu LMS Learning Management System yang diperuntukkan untuk pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut dalam satu grup. Nah, nanti pemerintah bisa kerjasama dengan operator, untuk mensubsidi, pemerintah atau operatornya mensubsidi atau membatasi limitasi. Jadi misalkan per siswa 1 hari hanya bisa dikasih jatah misalkan 10 mega misalkan, 10 megabyte untuk mengakses alamat LMS tersebut. Jadi dari satu sisi, dari sisi pengajarnya mereka punya LMS, tempat menampung materi semuanya di sana. Siswa juga tahu tempat menampung materinya di mana. Kemudian ada subsidi mengaksesnya itu dengan biaya yang lebih ringan ataupun gratis, seperti yang saya contohkan di sosial media dan operator tadi. Itu bisa jadi alternatif. Cuman yang semacam ini perlu inisiatif dan kerjasama, kemudian administrasi yang kuat dari pemerintahnya juga. Universitas-universitas juga bisa, tadi yang disebut Kak Albert tadi, kolaborasi. Jadi misalkan universitas-universitas tertentu dalam satu kota atau dalam satu provinsi membentuk konsorsium, membentuk grup kerjasama. Di grup ini, di konsorsium ini untuk pelajaran-pelajaran teknik kita akan ikut ke LMS-nya punyanya Universitas A. Maka semuanya akan dikumpulkan di teknik di Universitas A. Untuk materi-materi prodi ekonomi bisa dikumpulkan di Universitas B menggunakan LMS-nya, sistem online pembelajarannya di Universitas B. Maka akan relatif lebih terkumpul, lebih mahasiswa sendiri akan lebih tahu, maka semuanya ada di sini. Karena sampai sekarang saya perhatikan tiap universitas akan punya pendekatannya sendiri. Bahkan dalam masuk universitas itu tiap dosen akan punya pendekatannya sendiri. Ini bagi mahasiswanya akan membingungkan. Si dosen A mintanya di situ, dosen B mintanya di sana, dosen C mintanya di sana. Itu bisa memperberat yang harus dihafal yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Jadi kalau semuanya terpusat itu akan lebih memudahkan mahasiswa itu. Semuanya ada di sini. Itu kalau mau kolaborasi. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Tambahan-tambahannya bagaimana kita bisa mengoptimalkan situasi yang ada sekarang melalui kombinasi sinkronus dan asinkronus tadi ya, lalu melalui LMS tadi ya, Learning Management System, pemanfaatan lab komputer di kampus atau di sekolah. Kayo, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Kayo atau Kak Albert, mungkin ke Kak Albert dulu ya. Apa sih yang diperlukan, Kak Albert, apa sih yang paling penting diperlukan atau disiapkan siswa nih, baik secara karakter di dalam situasi pembelajaran yang baru seperti ini, Kak Albert? Silakan, Kak Albert.
hal apa yang perlu disiapkan atau yang paling diperlukan oleh siswa? Oke. Sangat apa, memang saya tadi akan menambahkan soal ini sih sebetulnya, soal karakter itu ya. Jadi, eee, kadang kita timpang begitu ya, kita terlalu apa ya, gagap begitu, cepet-cepet langsung soal online begitu, sehingga melupakan sisi karakternya. Nah, padahal karakter itu sendiri bisa sih, didukung walaupun tidak maksimal mungkin ya, ada tanggapan ya kita belum belum apa, bisa istilahnya bisa perdebatkan itu, seberapa maksimal teknologi ini menolong, pembangunan karakter. Tetapi contoh sederhana begini, di teknologi itu difasilitasi dengan, eee, end date gitu ya, deadline begitu. Jadi kumpulkan tugas tanggal berapa, itu setidaknya kan melatih kedisiplinan. Lalu Hmm, ada, apa itu istilahnya, jadi untuk mengecek, eee, plagiat gitu, itu kan bicara hmm, soal kejujuran. Lalu misalkan ya, proyek kolaborasi, proyek bersama, itu bisa gitu ya. Bahkan ada memang betul-betul aplikasi yang istilahnya menggunakan kolaboratif, eee, atau istilahnya guest kontributor begitu. Nah, itu bisa bisa di-create begitu. Nah, jadi, eee teknologi tidak berarti terus berlawanan atau bertentangan, sama sekali gitu dengan karakter gitu ya. Jadi masalahnya ada di kita gitu. Nah, kita justru saya ya, melihat gitu ya, di guru-guru gitu ada sebagian yang oke lah di awal-awal ini atau transisi bolehlah dengan toleransi karena kita konteksnya kedaruratan. Istilahnya menganggap ini sebagai sebuah bencana. hmm, Sehingga mempraktekkan manajemen krisis gitu, manajemen bencana begitu ya. Ya oke begitu. Jadi hmm, tapi apakah itu akan kita terus lakukan dengan mentolerir begitu. Contoh, oh karena bencana, karena pandemi maka nilai harus minimal B gitu, nilai harus minimal hmm, 70 begitu. Nah ini, yang merusak karakter gitu. Tidak ada yang salah dengan teknologi, ya, tapi kebijakan kita, kebijakan itu sendiri yang kita lahirkan itu yang justru merusak merusak karakter. hmm, Contoh lain, penggunaan, pilihan ganda, itu yang buat saya juga merusak begitu. Nah sekarang padahal bisa hmm, katakanlah mau pilihan ganda pun bisa yang soalnya tidak harus sama, jawabannya diacak. Itu kan sebetulnya juga hmm, kontribusi daripada, teknologi begitu. Jadi, ya, soal karakter itu menurut saya bisa kalau kita mau gitu. Artinya contoh lain lagi, ya walaupun mungkin tidak bisa diterapkan di pelajaran lain gitu ya, tetapi saya pernah ketika, ngasih proyek gitu ya, kemarin-kemarin ini, contoh, coba kamu screenshot ya, di mana kamu berbagi, sederhana aja nggak usah bakti sosial. Kalau dulu waktu offline rencananya mau ada bakti sosial, kumpulin dana, lalu ke panti asuhan atau kemana. Nah sekarang nggak usah. Lakukan secara pribadi sederhana, seberapa pun yang kamu mau kasih, katakanlah es teh pun juga enggak masalah. Contohnya sederhananya apa, lewat GoFood, gitu. Kalau kamu beli makanan GoFood, ya coba belikan satu porsi untuk drivernya begitu, atau ya sudah kamu acak aja, udah, apa namanya, pesan, ya memang enggak untuk kamu, tapi memang khusus untuk si drivernya, silahkan hmm, di-screenshot. Nah itu atau model-model kerja kelompok. Kan ada anak waktu itu murid bilang, hmm, "Oh nggak mungkin kerja kelompok, physical distancing." Bisa kalau kita mau, gitu, tergantung proyeknya apa. Lalu kemudian, berani mencoba hal baru begitu. Ini satu sisi, nggak tahu tadi sudah disinggung belum saya lupa ya, tapi soal praktek begitu ya. Nah, soal praktek mungkin beberapa pelajaran membutuhkan praktek, tapi keterbatasan, kita nggak bisa praktek, gitu ya, kayak kimia, praktek-praktek itu. Tapi satu sisi yang lain, kita punya banyak kesempatan. Salah satu murid saya dulu yang di luar dugaan, di masa pandemi 3 bulan ini school from home justru malah seorang cewek ini siswi, hmm, itu ngikutin pelatihan online bikin robot gitu atau, hmm, programming coding gitu. Nah, sampai ke jenjang terus dia terpancing gitu, kayak ketagihan gitu berhasil naik level berikutnya.
Jadi yang mungkin tadi disebut MOOC tadi. Nah itu terbuka gitu kesempatan untuk berani mencoba hal baru. Dan yang terakhir mungkin dalam kaitan Indonesia, kebinekaan kebangsaan begitu, saya pikir juga kesempatan kita berani coba belajar di kelompok yang lain. Mumpung ini banyak Zoom ya. Itu coba berani enggak gitu kita mendaftar di yang ya supaya keluar dari rasa nyaman gitu. Yang mungkin hal itu bermanfaat atau tidak itu tergantung nanti kita memaknainya begitu. Tetapi coba belajar dari kelompok lain, gitu, cara pandang mereka seperti apa. Itu sangat mungkin dilakukan begitu. Mungkin contoh-contoh praktis. Oke. Ya, menarik sekali Kak Albert, terima kasih. Ini ada pertanyaan teknologi tidak. Oh ya, silakan. Ada pertanyaan. Ya, mengacu pada beberapa kondisi mungkin tadi sudah sempat direspon sama Kak Yonatan ya kali ya. Jadi mirip tadi, tapi ini mengacu pada beberapa kondisi dari murid-murid dengan ekonomi menengah ke bawah. Kira-kira langkah simpel yang praktis apa yang bisa diberikan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar mereka? Ya. Saya jawab. Silakan Kak Yonatan atau ya silakan. Tadi bisa dengan melakukan pembukaan lab komputer, pemanfaatan lab komputer yang ada itu ada sekolahnya sudah jelas sudah ada. Kalau emang punya ya, kalau emang punya ada bisa dimanfaatkan di sana. Umumnya sekarang saya lihat sudah umum lab komputer itu punya jaringan internet di sekolah masing-masing, di universitas masing-masing itu bisa dimanfaatkan. Terus kemudian kalau dianggap lab komputer masih kurang secara jumlah yang bisa mengakses, maka bisa dilakukan juga membuka ruang kelas terbuka di sekolah. Jadi tetap cari tempat di aula atau di mana yang cukup luas tapi tetap teduh, terus kemudian dikasih bangku-bangku yang cukup berjarak ya satu dengan yang lain dengan ventilasi yang cukup, kemudian physical distancing yang oke. Siswa bisa datang ke sekolah terus kemudian mengakses materi menggunakan perangkat ataupun jaringan yang tersedia di sekolah. Itu salah satu caranya. Kalau memang jaringan dan perangkatnya tersedia. Kalau memang internetnya memang sudah tersedia di sekolah. Untuk yang memang benar-benar di pelosok yang internet susah, kemudian perangkat susah, maka ini tantangan dan memang pembelajaran online ini materi bahan baku dasarnya itu adalah internet soalnya. Tapi bisa mengikuti pola-pola yang dilakukan oleh dulu pendekatan oleh universitas terbuka di Indonesia. Perlu diketahui bahwa universitas terbuka ini sudah berdiri sudah cukup lama di Indonesia, sudah ada di cukup lama sejak tahun kalau tidak salah tahun 70-an kalau tidak salah. Saya agak lupa di sini. Zaman segitu kan belum ada internet di Indonesia, tapi mereka bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Caranya gimana? Caranya mereka memberikan materi dalam format tercetak, terus kemudian dipostkan materinya tersebut ke peserta didiknya. Dan sampai dengan data terakhir, kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu, jumlah peserta didik yang tercatat aktif di universitas terbuka itu Indonesia ya, itu sekitar 400-an ribu orang. Itu termasuk universitas yang terbesar di dunia, universitas terbuka di Indonesia itu. Sekarang mereka sudah menggabungkan online, tidak lagi berbasis pada cetak, bahan material cetak, terus kemudian dipostkan, tapi sudah merupakan gabungan. Nah, kalau yang memang benar-benar kondisinya terpelosok, betul-betul terpelosok ya, maka bisa dilakukan tadi, memposting. Jadi mencetak materinya, terus kemudian dipostkan. Kalau emang benar-benar terpelosok lagi, nah ini yang susah ini. Kalau yang benar-benar terpelosok lagi, itu yang memang susah ini. Pembelajaran jarak jauh itu tantangannya memang di sana, memang tantangannya. Maka yang bisa dilakukan adalah salah satunya yang trik yang dilakukan oleh universitas terbuka itu adalah mereka mengumpulkan siswa secara periodik tertentu di lokasi tertentu dalam durasi misalkan 2 minggu sekali. Terus kemudian dari siswa-siswa yang dari berbagai lokasi kumpul, terus kemudian dari pengajarnya akan datang ke lokasi tersebut untuk memberikan pembelajaran secara singkat, tidak bisa full day ya, tapi jarang yang full day.
dalam waktu tertentu di sana. Ini mungkin bisa dilakukan dengan catatan sekali lagi physical distancing-nya, aturan-aturan physical distancing dilakukan dengan baik, terus kemudian ada lokasi yang bisa dituju. Universitas terbuka punya daftarnya, lokasi-lokasi yang mana yang bisa dijadikan rujukan untuk pertemuan semacam itu terjadi. Ini bisa diadopsi sih menurut saya. Kalau memang kondisinya benar-benar susah terkait internet. Oke, terima kasih Kak Yo, Kak Albert. Untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab. Tadi Kak Yo secara singkat memaparkan bagaimana untuk di daerah-daerah yang terpelosok begitu ya, yang susah jaringan internet, ada alternatif yang bisa dilakukan dengan cara yang selama ini sudah dilakukan oleh universitas terbuka dengan memanfaatkan pos gitu ya. Lalu juga tadi diulang kembali bagaimana bisa memanfaatkan lab komputer di sekolah, memanfaatkan ruang terbuka yang ada di sekolah. Tadi kalau dari Kak Albert juga menarik sekali tadi membahas tentang bagaimana teknologi tidak harus bertentangan ya dengan karakter, bahkan belajar dengan teknologi sekalipun kita sebagai pengajar juga bisa tetap bisa mengembangkan karakter siswa kita, mengajar karakter lewat berbagai hal, lewat berbagai cara dengan teknologi yang ada. Oke, malam ini kita sudah banyak sekali berbincang. Kak Albert, Kak Yonatan sudah memberikan banyak sekali pencerahan-pencerahan, memberikan gambaran-gambaran tentang kondisi-kondisi yang ada, yang terjadi sekarang, bagaimana tantangan-tantangan yang ada, sekaligus juga peluang-peluang yang ada yang bisa dikembangkan oleh setiap kita, baik sebagai murid maupun sebagai guru. Saya pribadi tadi juga menangkap bagaimana di dalam apa yang disampaikan Kak Yo dan Kak Albert ini ada motivasi-motivasi bahwa di tengah segala perubahan yang ada, di tengah segala adaptasi yang harus kita lakukan, mungkin bagi beberapa orang di beberapa daerah tertentu, adaptasi itu harus dilakukan dengan usaha yang keras. Tapi mari kita melihat bahwa di balik semuanya itu ada peluang-peluang, ada dunia-dunia baru yang dibukakan, yang terbuka untuk kita bisa masuk, untuk kita bisa mengejarnya, untuk kita bisa meraihnya. Oke, malam ini kita akan akhiri live chat kita. Malam ini terima kasih banyak buat Kak Albert, Kak Yonatan, terima kasih. Mungkin adakah 1-2 kata-kata untuk menutup malam ini dari Kak Yonatan maupun Kak Albert, silakan. Baik, saya awali dulu, nanti kemudian bisa disambung oleh Kak Albert. Dari saya memang kondisi yang sekarang ini penuh dengan perubahan, penuh dengan tantangan, apalagi cukup mendadak, bukan cukup, tapi memang mendadak perubahannya. Orang dipaksa ke online secara mendadak karena pandemi. Memang tidak mudah perubahan-perubahan yang mendadak kalau kita belum siap, apalagi itu tentu susah, perlu adaptasi, perlu penyesuaian, perlu pembelajaran, perlu latihan. Semuanya mengalami ini semuanya. Ada beberapa yang lebih siap ya, tetapi jumlahnya sedikit. Kebanyakannya adalah orang-orang yang dipaksa mendadak berubah, mengalami kesulitan-kesulitan pembelajaran dengan model yang baru ini lebih banyak jumlahnya daripada yang sudah siap dari dulu. Maka dari itu kalau saya bilang tidak perlu putus asa, tidak perlu menyerah, kita tetap perlu mencari yang terbaik, menyesuaikan diri, karena memang kondisinya memang semacam ini, maka yang bisa kita lakukan adalah kita menyesuaikan diri. Terus belajar, karena saya melihat nanti setelah, kalaupun pandemi selesai, model-model online pembelajaran ini akan jadi lebih umum, diterima di masyarakat, dilakukan di masyarakat, maka apa yang kita pelajari sekarang ini tentu akan berguna untuk jangka waktu yang lama ke depan. Jadi tidak perlu putus asa, terus belajar, terus berusaha, terus menyesuaikan diri. Demikian dari saya.
Oke, baik. Kayu, terima kasih. Saya ke Kak Albert. Kak Albert mungkin ada tambahan sesuatu yang disampaikan untuk Ya, penutup malam sebelum, ini? istilahnya mungkin closing begitu ya, saya, sedikit, apa ya, mengingatkan bahwa sekali lagi ini bukan hanya soal teknologi begitu ya, ini bukan hanya soal offline dan online begitu. Sehingga, khususnya bagi pendidik juga mesti contohnya tadi yang sempat saya singgung soal pilihan ganda, tapi dalam konteks besarnya, judul besarnya yaitu cyberpedagoginya itu. Jadi bagaimana ilmu menguasai kelas itu sendiri juga perlu, dipertimbangkan gitu. Artinya sekali lagi tidak hanya Hmm, soal teknologinya. Lalu, eee, bagaimanapun beda ya hasilnya, ya ketika orang mengerjakannya itu dari hati. Tadi kalau dari singgung perubahannya sudah disampaikan Kak Yonatan tadi. Jadi kembali yuk gitu, kenapa kita jadi guru gitu, kenapa kita jadi pendidik, itu mesti dari hati kita gitu. Jadi, apa yang sedang kita lakukan ini dampaknya seperti apa begitu ya, yang nah itu kembali kepada panggilan kita gitu dan mungkin gitu ya, jangan lagi juga kaku gitu ketika sudah berubah, ya kita ndak bisa pungkiri gitu, ketika perekonomian mungkin terganggu. Ya enggak apa-apa sih menurut saya kalau guru punya penghasilan lain jadi guru, walaupun mungkin terus kemudian jangan menggantikan jadi gurunya hanya sambilan begitu ya. Ya perlu dipertimbangkan jenis-jenis usaha seperti apa begitu. Tapi apalagi kalau justru tadi kebalikannya, justru ketika kita bisa misalkan bisa sekaligus menghasilkan uang gitu ya dari membuat materi ajar, trainer, ya seputar pendidikan pun menurut saya masih enggak masalah lah gitu. Karena ya apa ya, daripada kita hanya apa ya, kemudian hanya sambilan karena kita fokusnya kepada perekonomian gitu. Jadi lebih baik ya dibagi tugas apa di-manage gitu ya, di-manage sekalian. Sekali lagi bahwa, tantangan yang ada, keterbatasan yang ada itu tadi ada usulannya sudah sangat banyak dari Kak Yonatan sisi praktisnya, ya kembalinya kepada diri sendiri sih gitu. Mau mengembangkan sejauh apa. Kalau saya melihat gini ya, zaman dulu pelatihan mahal, gitu ya. Sekarang pelatihan banyak yang gratis, tetap aja, banyak pendidik yang tidak mau ikut gitu, banyak siswa juga tidak mau ngambil kesempatan. Jadi kembalinya kepada diri sendiri sih, gitu. Nah, lalu mungkin yang jadi closing-nya saran saya yang praktis adalah saya harus jujur gitu, saya sendiri bukan orang yang rajin. Pada dasarnya mungkin ya, atau mungkin yang kebangetan yang sayanya gitu, yang terlalu itu saya gitu ya. Saya ndak rajin gitu, saya cenderung malas. Nah, tapi kenapa saya bisa maju, saya kadang menceburkan diri atau memepetkan diri gitu ya, ilmu kepepet begitu. Ilmu yang mendesakkan diri saya, menceburkan diri saya dalam kondisi terdesak dengan cara bergabung pada event atau bergabung pada kelompok komunitas yang jauh lebih pinter, jauh lebih maju dari saya. Supaya saya terpancing begitu, supaya saya terseret gitu. Ya walaupun akhirnya pada prakteknya akhirnya mungkin terseret-seret begitu ya, tapi buat saya itu baik buat saya gitu. Saya pernah gitu, dari awal mulanya, tahun lalu ikut pelatihan dan, saya pikir udahlah saya ngambil ilmunya aja, daripada saya lanjutin, saya lulus, nanti pasti ditarik untuk level berikutnya. Saya pikir udahlah belajar sendiri aja nanti tiap weekend saya ngajarnya sampai Jumat. Jadi saya punya waktu Sabtu, Minggu untuk belajar mandiri, belajar sendiri, YouTube banyak informasi, saya tak belajar sendiri dari YouTube gitu. Nah, tapi kenyataannya berminggu-minggu ya tiap Sabtu gagal terus gitu. Tiap Sabtu ada aja acara yang membuat saya ah nanti aja deh, tunda aja gitu. Saya tidak belajar-belajar lagi. Gitu. Nah, akhirnya ya saya memilih diri untuk apa namanya, eee, bikin masalah gitu. Ya bukannya hmm, menghindari masalah, tapi saya sengaja bikin masalah dalam diri saya gitu. Artinya dalam tanda kutip yang positif ya. Artinya itu ikut event gitu, ikut pelatihan apa, supaya di grup itu saya ditarik-tarik, ditagih-tagih, "Ayo Pak Albert
tugasnya belum dikumpulin loh. Satu kelompok sudah kumpulin semua, Pak Albert belum nih. Gitu. Ayo Pak lulus Pak, ayo satu kelompok lulus semua, jangan cuman sebagian ada yang tidak lulus. Nah, itu buat saya baik untuk saya. Jadi kalau sedikit menyitir kitab Mazmur itu kan ada ya adalah tertindas baik bagiku gitu ya. Jadi kadangkala kita perlu sih memaksa diri, paksa dan terbiasa. Jadi, mungkin itu sederhana supaya kita tetap maju terus. Oke, terima kasih. Poin terakhir tadi menarik, bagaimana Kak Albert menantang rekan-rekan pengajar, rekan-rekan guru kita semua, bicara tentang masalah hati, masalah panggilan, gitu ya. Bagaimana apapun situasinya, dalam situasi adaptasi sekarang pun, kalau itu kita pengajar melakukannya dari hati, itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda, gitu ya. Akan menyentuh dengan sentuhan yang berbeda, gitu ya. Dan tadi juga Kak Albert menantang kita semua bahwa antara panggilan menjadi guru dengan keadaan ekonomi yang sulit, bagaimana panggilan itu bisa tetap dipegang, ya, tetap dipertahankan, walaupun ekonomi yang ada sulit, tapi bagaimana panggilan itu bisa kita pegang sambil kita bisa melihat peluang-peluang yang ada sebenarnya. Tadi sudah dipaparkan ada banyak sekali peluang yang bisa dilakukan, gitu ya. Oke, perbincangan malam ini menarik sekali, membuka wawasan, menginspirasi, tapi waktu kita terbatas. Kita akan mengakhiri di sini. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Yonatan. Terima kasih. Kak Yonatan bangun pagi ini ya di Amerika. Jam berapa ini Kak Yonatan? Sudah siang sekarang ya? 8.30 sekarang. Sudah agak siang. 8.30 ya Kak Yonatan. Bangun pagi di sana, menyediakan waktunya. Terima kasih. Terima kasih juga buat Kak Albert. Kak Albert dari Solo ya, Kak Albert? Ya. Solo. Kak Yonatan di kota apa? Di Norman, Oklahoma. Oklahoma ya. Oke. Sekian untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung, menyediakan waktunya, menyimak. Semoga perbincangan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang menginspirasi, motivasi kita semua. Saya akan menutup dengan sedikit memperkenalkan mungkin ya, tadi di depan belum. Kami akan kembali lagi dengan live chat berikutnya, video-video live berikutnya. Kami adalah Babibu Bebo channel ini adalah channel di mana kami yang tergabung di sini akan saling berbagi, membagikan apa yang kami punya, pengalaman, ilmu kami, untuk kita semua berbagi bersama, untuk menginspirasi bersama. Terus simak channel kami di sosial media kami, di fanpage kami, di Facebook, Babibu Bebo, untuk mengetahui update-update terbaru, untuk tahu tayangan menginspirasi, menarik untuk kita simak bersama-sama. Bukan hanya tentang pendidikan saja, tapi ada banyak hal-hal yang lain, hal-hal praktis, isu-isu kekinian yang akan bermanfaat untuk kita semua pelajari bersama. Oke? Sekian dari kami. Kayo, Kak Albert, sekali lagi terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati. Ya.